Baiklah ibadallah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, sebagaimana kita ketahui beberapa hari lagi, hanya tinggal 1 hari lagi, yaitu kita akan keluar dari tahun 1434 Hijriah dan akan masuk di hari berikutnya kepada tahun 1435 Hijriah. Pergantian tahun Islam itu akan mengingatkan umat Islam kepada satu peristiwa penting yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahun Islam ini dimulai perhitungan tahun satunya adalah pada tahun di mana terjadinya hijrah Nabi. Dan bicara tentang hijrah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita pasti akan diingatkan tentang suka duka perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pada hari ini yang akan menjadi tema pokok daripada pengajian kita, taklim bulanan kita, yaitu tentang hijrah Nabi yang menjadi cerminan suka duka perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita membuka kitab-kitab sirah, baik itu sirah Ibn Hisham atau sirah Ibn Ishaq, yang banyak menjadi rujukan bagi para ulama di dalam mengulas berbagai aneka peristiwa sejarah, ditambah lagi dengan kitab-kitab tarikh yang ditulis oleh, katakanlah, kitab Al-Kamil Fit Tarikh, kitab tarikh daripada Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Katsir, atau Al-Kamil Fit Tarikh, Al-Kamil Fit Tarikh yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Athir, atau kita juga bisa lihat kitab tarikh yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kemudian masih ada kitab-kitab tarikh lainnya. Kita akan mendapatkan segudang peristiwa yang penuh dengan suka duka yang dialami oleh Nabi di dalam melaksanakan dakwahnya. Nah, bicara tentang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, maka pada kesempatan hari ini kita tengok dulu tentang bagaimana Nabi mengawali dakwahnya. Perlu dikatakan bahwa pada saat Nabi lahir, tahun kelahiran Nabi dikenal dalam sejarah dengan sebutan tahun gajah. Karena di tahun itu terjadi penyerbuan Ka'bah yang dilakukan oleh Abraha dengan pasukan gajahnya. Nah, mulai tahun itu disebut tahun gajah ke-1. Tahun berikutnya tahun gajah kedua. Tahun berikutnya tahun 3 daripada tahun gajah, dan seterusnya. Jadi dulu orang-orang dulu itu di kalangan masyarakat Arab, kalau ingin mengenali tahun dari peristiwa penting, saudara. Nah, kemudian Nabi hidup di tahun-tahun tersebut sampai usia Nabi 40 tahun. Nah, tahun gajah ke-40 Nabi kita diangkat oleh Allah menjadi Rasul, menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, maka tahun itu disebut dengan tahun Bi'tsah, tahun pengangkatan. Jadi nggak disebut tahun gajah lagi. Tahun gajah 1, 2, 3 sampai 40 selesai sudah. Ini ada peristiwa yang lebih penting daripada sekedar tahun gajah, yaitu peristiwa, saudara, daripada pengangkatan Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai tahun itu disebut tahun Bi'tsah yang pertama, dan seterusnya. Nah, baiklah, kita mulai menengok bagaimana 3 tahun pertama dakwah Nabi yang dilakukan secara sir, dakwah sirriyah, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu kita awali terlebih dahulu bahwa tatkala di usia 40 tahun Nabi meningkatkan
frekuensi khulwatnya di Gua Hira. Nabi tafakkur di sana tentang ciptaan-ciptaan Allah. Nabi tafakkur tentang kondisi sosial dan masyarakat. Nabi terus yaitu membangun kemantapan jiwa, kebersihan hati, ketentraman pikiran dengan melalui khulwat taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Nah, pada akhirnya di tahun itu pada bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihis salam, datang menemui Nabi tatkala Nabi sedang berkhulwat di dalam Gua Hira di bulan Ramadan. Disitulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu yang pertamanya, yang tertera di dalam surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saudara, peristiwa pewahyuan ini bukan sekedar peristiwa malaikat Jibril membaca, Nabi mengulang mengikuti. Tidak sekedar sebatas itu. Tapi peristiwa proses pewahyuan merupakan satu peristiwa khusus di mana Allah mengirim firman-Nya ke dalam diri Nabi alaihi salatu wassalam, yang kalau Nabi sudah mendapatkan wahyu tersebut, seumur hidup Nabi tidak akan lupa lagi, saudara. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah lupa seumur hidupnya seluruh wahyu yang pernah diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. 30 juz ada di benak Nabi. Nabi tidak lagi melalui proses ngapalin, saudara. Tidak. Jadi kalau proses menghafal itu proses kita, manusia biasa. Tapi kalau proses Nabi, proses pewahyuan. Jadi kalau ibarat komputer diinstal langsung masuk ke benak Nabi, saudara. Nah, jadi setiap ada wahyu itu langsung melekat di benak Nabi. Seumur hidup Nabi tidak akan pernah lupa. Ini yang disebut salah satu bentuk proses pewahyuan. Oleh karenanya, sebagaimana Nabi bercerita, setiap beliau mendapatkan wahyu dari Allah, badan beliau gemetar, peluh keluar, semua badannya sakit pegal, sudah luar biasa. Itu satu proses bukan yang mudah, satu proses yang memang membutuhkan stamina tubuh yang luar biasa, kesehatan akal yang luar biasa. Tentu karena Nabi tidak pernah mengalami hal tersebut, baru untuk pertama kalinya Nabi mengalaminya, maka Nabi alaihi salatu wassalam gemetar badannya, saudara. Gemetar, menggigil. Makanya selesai proses pewahyuan tersebut, Nabi sudah dapatkan firman-firman Allah tadi. Beliau kembali ke rumah. Apa beliau katakan kepada keluarganya? Itu kepada istrinya tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Beliau katakan kepada keluarganya, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sampai sang istri pun kaget. Tidak pernah Nabi pulang dalam keadaan seperti itu. Pucat, berkeringat, menggigil, saudara. Sampai istrinya khawatir, ada apa yang menimpa Nabi. Nah, begitu kondisi sudah mulai tenang, Nabi pun bercerita kepada Siti Khadijah. Nah, kemudian Siti Khadijah bersama Nabi alaihi salatu wassalam mencoba mencari tahu lebih dalam sebetulnya apa yang sedang terjadi. Karena ini pengalaman pertama Nabi, saudara. Nah, kemudian Siti Khadijah memberikan tahu Nabi kalau beliau punya kerabat yang bernama Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini seorang Arab penduduk Mekah yang selama hidupnya tidak pernah mau menyembah berhala. Dan dia ikut yaitu Al-Hanafiyah, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam.
Tapi di kemudian hari proses ritualnya berjalan, akhirnya beliau memilih sebagai seorang rahib Nasrani dan menjadi seorang ahlul kitab. Karena Waraqah ibn Nawfal ini rajin membaca kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran, seperti Taurat dan Injil. Beliau belajar mendalami, beliau banyak tahu sejarah-sejarah para nabi dulu, bagaimana saat mereka menerima wahyu, tahu sejarah nabi-nabi terdahulu, dan beliau tahu bagaimana ciri-ciri para malaikat yang pernah diutus oleh Allah kepada para nabi. Jadi Siti Khadijah melihat dan mengusulkan, tidak ada salahnya untuk menanyakan, yaitu kepada Waraqah ibn Nawfal, apa yang baru Nabi alami, saudara. Singkat cerita, Nabi dengan Siti Khadijah datang. Nabi menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian ternyata Nabi datang ke orang yang tepat, saudara. Waraqah ibn Nawfal selesai mendengarkan apa yang Nabi ceritakan, dengan menggunakan segala pengalamannya, ilmunya, singkat saja beliau katakan, ya Muhammad, yang datang kepada engkau sesuai dengan ciri-ciri yang kau sampaikan, dia tidak lain dan tidak bukan adalah Jibril. Dan kalau Jibril yang datang kepada engkau membawa wahyu dari Tuhannya, maka hati-hati ya Muhammad, ke depan kau akan mendapatkan masalah yang besar. Ke depan kau akan mendapatkan masalah yang besar. Karena para nabi yang dulu pernah diutus oleh Allah, yang didatangi oleh Jibril, semua mendapatkan masalah yang besar. Tapi ya Muhammad, kalau saat itu tiba dan aku masih ada, aku akan ikut membela perjuanganmu. Itu yang disampaikan oleh Waraqah ibn Nawfal. Di situ Nabi lebih tenang, tidak sepanik awal, saudara. Berarti yang datang itu bukan makhluk jahat, yang datang itu bukan membawa hal-hal yang aneh, yang datang itu bukan ingin menipu Nabi, bukan. Tapi ini semua merupakan proses kenabian, proses yang begitu mulia, proses yang begitu suci, proses yang harus dihadapi dan dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ternyata apa yang dikatakan Waraqah ibn Nawfal terjadi, tantangan Nabi ke depan luar biasa. Dan memang begitu Nabi mendapatkan yaitu tantangan-tantangan tersebut, Waraqah ibn Nawfal sudah kembali kepada Allah, saudara. Jadi Waraqah ibn Nawfal tidak sempat, yaitu hidup mengikuti suka duka perjuangan Nabi yang penuh tantangan. Nah, inilah awal daripada Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, di situ kemudian Nabi tidak berhenti untuk berkhulwat. Nah, tapi karena Nabi sudah tahu apa yang sedang terjadi, siapa yang datang kepadanya, dan seterusnya, Nabi tetap berkhulwat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah untuk memantapkan jiwanya. Itu terjadi di bulan Ramadan pada tahun ke-40 tahun gajah, atau disebut juga tahun pertama tahun Bi'tsah. Beberapa bulan, saudara, Nabi terus melakukan tafakkurnya untuk memantapkan jiwa dan pemikirannya. Masuk bulan Muharram, saudara, malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam di tahun kedua Bi'tsah. Kali ini malaikat Jibril membawa firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mewahyukan kepada nabinya melalui malaikat Jibril alaihi salam, di mana Allah menyatakan, faqala ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awil qus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya asaddu wad'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan tawila. Shadaqallahul azim. Jadi karena pada saat pertama Nabi mendapat wahyu, pulang minta diselimuti oleh istrinya, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Kali ini Allah memanggil Nabi, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Ini panggilan yang penuh kasih sayang, saudara.
Ini panggilan yang penuh kasih sayang, sekaligus menunjukkan kepada Nabi dan kepada siapa saja Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi. Sampai Nabi minta diselimuti pun Allah juga tahu peristiwanya, saudara. Nah, kali ini Allah nyatakan, hei orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di waktu malam untuk ibadah kepada Allah. Bangun, walaupun sedikit. Bangun. Nisfahu awinqus minhu qalila. Lebih bagus lagi kalau ibadah di waktu malamnya bisa setengah malam, seperdua malam, atau kalau mau dikurangi sedikit saja, atau ausin alaihi, atau tambah lebih banyak lagi. Intinya Nabi sedang dituntun oleh Allah, bangun malam, bangun malam ibadah kepada Allah. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Jangan lupa, waktu ayat ini turun, saudara, kan surat Al-Alaq udah ada, berarti Al-Quran sudah turun. Dan pesan ini berarti Nabi diminta untuk baca, ulangi itu apa yang pernah diturunkan kepada beliau, termasuk ayat yang baru diturunkan, termasuk ayat-ayat yang akan datang yang Allah akan turunkan kepada beliau. Baca itu di waktu malam itu Quran. Nah, kenapa Allah sebutkan, kenapa Allah minta Nabi banyak bangun malam, baca Quran, tafakkur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Karena Allah menyatakan, inna sesungguhnya kami sanulqi alaika, akan memberikan kepada kamu, akan mewahyukan kepada kamu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Maka yang kemudian juga sama, hal yang serupa Nabi akan rasakan. Bukan di situ saja, ke depan akan lebih berat, karena Nabi harus menyampaikan itu kepada umat manusia, saudara. Nah, kemudian setelah itu Allah ingatkan, inna nasyi'atal laili hiya asaddu wat'an wa aqwamu qila. Sebab berdiri di waktu malam, saudara, untuk takarrub ilallah itu lebih cepat bisa khusyuk, lebih cepat bisa khusyuk, bisa betul-betul menikmati ibadah tersebut, sehingga jiwa bisa lebih mantap, pikiran bisa lebih tenang. Beda dengan di siang hari, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sedangkan di siang hari pekerjaan terlalu banyak, manusia terlalu sibuk, yang cari nafkah, yang terima tamu, yang pergi ke sana, pergi kemari. Tapi kalau malam mereka bisa lebih tenang mendekatkan diri kepada Allah. Ini saudara yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya. Ada apa dengan perintah ini? Tadi Nabi katakan, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, aku akan berikan kepada kamu perkataan yang berat. Berat bukan hanya saat menerima wahyunya, berat menanggung resiko di mana akan banyak orang yang menentangnya, saudara. Karena perjuangan ke depan ini berat, Nabi diperintahkan oleh Allah, bangun malam, mantapkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan pikiran, siapkan mental, karena tugas ke depan akan berat. Ini yang disebut al-i'dadur ruhi, persiapan rohani Nabi, mental Nabi untuk menghadapi tantangan dakwah ke depan, saudara. Nah, di sini Nabi belum wajib untuk berdakwah keluar, belum. Yang tahu peristiwa itu baru satu orang, Siti Khadijah, dan dua dengan Waraqah ibn Nawfal, saudara. Siti Khadijah radhiyallahu taala anha yang terus setia menemani Nabi, terus menanyakan setiap ada wahyu turun, apa yang terjadi. Karena Siti Khadijah luar biasa cintanya kepada Nabi, sayangnya kepada Nabi, taat patuhnya kepada Nabi, seluruh hidupnya, harta bendanya, jiwa raganya dikorbankan untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Jadi luar biasa. Sampai Siti Khadijah yang semula perempuan terkaya di kota Mekah meninggal dunia, nggak punya warisan. Semua diberikan untuk dakwah di jalan Allah. Ini wanita yang luar biasa, saudara. Nah, jadi terus didampingi oleh Siti Khadijah. Makanya sepakat ulama, orang yang pertama kali masuk Islam mengikuti ajaran Nabi, dan seluruh
umat Islam adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Nah, ini berlangsung beberapa bulan sudah. Terus Nabi alaihi salatu wassalam menjalankan amanat Allah subhanahu wa ta'ala untuk memantapkan jiwanya, saudara, dengan apa? Dengan berdiri di waktu malam. Setelah beberapa bulan kemudian baru datang lagi malaikat Jibril membawa wahyu Allah. Apa firman Allah yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Allah menyatakan faqala ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan kepada Nabi ya ayyuhal muddatsir. Apa arti muddatsir? Sama dengan muzammil. Orang yang berselimut dan nutupin badannya dengan selimut. Nah, jadi lagi-lagi Allah manggil Nabi dengan panggilan yang mengingatkan Nabi tentang peristiwa wahyu yang pertama. Sekali lagi Allah memanggil Nabi juga untuk menunjukkan bahwa Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi di benak Nabi, di pikiran Nabi, dalam hidup Nabi saat menerima wahyu pertama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini Allah perintahkan, qum, bangun, hai Muhammad, bangun hai Nabi, bangun hai Rasul, fa'anzir, maka berikanlah peringatan. Begitu ayat ini turun, maka Nabi wajib melakukan dakwah kepada orang lain untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat dakwah yang pertama kali turun, saudara. Nah, kemudian wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkan sucikanlah pakaianmu, wa rujza, dan perbuatan dosa fahjur, jauhkan segala perbuatan dosa. Jadi di sini saudara, Nabi alaihi salatu wasallam diberikan beban amanat oleh Allah untuk bangun berdakwah. Nah, kemudian warabbaka fakabbir, sebagai ulama mengingatkan begitu ayat warabbaka fakabbir ini juga merupakan perintah untuk Nabi mendirikan sholat takbir kepada Allah, saudara. Nah, wahdiyabaka fatahhir ini juga mencakup bahwa Nabi harus bersuci, suci pakaiannya, suci badannya, suci dirinya di dalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat turun, saudara, baru Nabi berdakwah. Tapi karena ini persoalan sangat sensitif, persoalan ini penuh tantangan, Nabi nggak sembarangan berdakwah, saudara. Lihat-lihat dulu orang yang mau didakwahkannya. Ini pengertian dakwah syariah, bukan sekedar dakwah sembunyi-sembunyi, bukan, tapi dakwah yang selektif, saudara. Siapa nih kira-kira yang kalau diajak ngomong langsung masuk Islam? Nah, kan Nabi kan 40 tahun hidup di kota Mekah, tahu karakter orang Mekah, saudara. Mana yang suka membangkang, mana yang baik, mana yang apa namanya menjadi sahabat baik Nabi. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi lihat, beliau punya seorang sahabat dari kecil, teman mainnya Nabi, yang nggak pernah membangkang, membantah Nabi, cinta kepada Nabi sampai dewasa. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi ajak bicara Sayyidina Abu Bakar. 4 mata, saudara, dakwahnya. Nabi ceritain pelan-pelan apa yang beliau alami. Nabi kasih tahu kalau beliau itu adalah basyiran wa nadhiran, pembawa berita gembira, pemberi peringatan, saudara. Subhanallah, pilihan Nabi tepat, seleksi Nabi luar biasa. Begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar cerita Nabi dari awal sampai akhir, satu kata pun Sayyidina Abu Bakar tidak membantah, saudara. Bahkan setelah Nabi selesai menyampaikan yang perlu disampaikan, Sayyidina Abu Bakar langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tanpa reserve, tanpa pamrih, tanpa membantah. Nah, ini dakwah syariah Nabi. Jadi Nabi pilih-pilih, saudara, mana nih, ini mana yang baik nih, mana yang kira-kira nih udah ada tanda-tanda dapat taufik hidayah, saudara.
Makanya Nabi nggak bisikin yang lain dulu. Nabi nggak bisikin Abu Jahal dulu, saudara. Iya, karena Nabi kenal penduduk kota Mekah. Siapa yang sombong, siapa yang tawadu, siapa orang-orang di kota Mekah ini, saudara, yang orang-orang penduduk di kota Mekah. Mana yang kira-kira kalau dikasih tahu akan membantah, bahkan akan memusuhi Nabi, dan mana yang kira-kira kalau dikasih tahu saudara akan segera menerima. Itu diseleksi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tepat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq akhirnya masuk ke dalam Islam. Makanya beliau dijuluki As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Yang membenarkan Nabi tatkala orang lain mendustakannya, yang beriman kepada Nabi tatkala orang lain mencemoohkannya, yang menerima tanpa sedikit pun membantah, beriman kepada Allah dan Rasulnya tatkala orang lain memusuhi Nabi, saudara. Radhiyallahu an Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa an jami'is sahabat. Setelah itu, saudara, Nabi juga mencari lagi yang lain. Mana yang kira-kira kalau diajak ini bisa langsung masuk ke dalam ajaran Islam. Terus Nabi kumpulkan satu persatu, saudara. Kalau dari keluarga Nabi yang sudah masuk Islam, ada Siti Khadijah, ada Sayyidina Ali, sepupu Nabi yang dari kecil dipelihara oleh Nabi, ada Zaid ibn Haritha, hamba sahaya Nabi yang kemudian dijadikan oleh Nabi sebagai anak angkat. Kemudian dari luar, saudara, ada Bilal, ada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Satu persatu Nabi ajak bicara, saudara. Dan luar biasa, dakwah Nabi berhasil dengan cara, saudara, door to door, dengan cara face to face, satu-satu sembunyi-sembunyi. Nabi tidak lakukan secara terbuka. Makin hari makin banyak yang masuk Islam, baik dari kalangan orang kaya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sa'ad ibn Abi Waqqas, atau Mus'ab ibn Umair, itu kalangan orang-orang kaya, maupun dari kalangan hamba sahaya, budak yang miskin, saudara, seperti Bilal dan lain sebagainya. Nah, kemudian dakwah ini terus berlangsung. Nah, mulai banyak. Akhirnya umat Islam mulai bikin kelompok-kelompok, saudara. Nah, kalau sudah mulai bikin kelompok kan mereka ngumpul. Nah, begitu mereka ngumpul, bicara kanan kiri, kan mulai kecium sama orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini kelihatannya ada kelompok baru nih. Bikin kelompok sana, kelompok sini. Nah, kafir Quraisy terus mulai mengendus ada apa sebetulnya, saudara. Dan mereka sudah dengar dari Abu Lahab kalau Muhammad pernah ngumpulin keluarga. Nah, karena Abu Lahab termasuk keluarga, saudara. Tapi mereka belum dapatkan bukti. Lalu sudah banyak yang masuk Islam, saudara. Akhirnya mereka terus melakukan penelusuran, dan akhirnya mereka menemukan tempat kumpul Sa'ad ibn Abi Waqqas dan para sahabatnya. Tempat tersebut mereka kepung, mereka caci maki semua yang ada, dan kaum muslimin di situ tidak menjawab. Mereka sabar, tahan diri, tahu kalau ini keadaan sangat berbahaya kalau mereka melakukan perlawanan. Tapi orang-orang kafir ini makin menjadi-jadi, bahkan melakukan serangan fisik, mengobrak-abrik tempat mereka. Disitulah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu melakukan perlawanan. Dengan modal di tangannya ada tulang unta, saudara. Dia ambil itu tulang, dihantamnya ke musuh. Satu musuh jatuh, pecah, saudara, bercucuran darah. Orang-orang kafir itu bubar, saudara. Nah, jadi di sini kita bisa lihat saat Ibn Abi Waqqas melakukan perlawanan. Peristiwa ini merupakan peristiwa pertama tertumpahnya darah dalam perjuangan Islam, saudara. Sebelum itu nggak ada. Sebelum itu semua sembunyi-sembunyi dilakukan. Nah, peristiwa ini menggemparkan kota Mekah, membuat pemimpin-pemimpin kafir Quraisy di kota Mekah meningkatkan kewaspadaan. Dan Nabi menyadari itu. Kemudian Nabi melarang para sahabatnya membuat kumpulan-kumpulan, saudara, bisa membahayakan jiwa mereka. Tapi diam-diam Nabi meminta kepada seorang tokoh Mekah, orang kaya, saudara, orang berpengaruh, yaitu Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Karena dia tokoh, dia dihormati di Mekah, dan dia diam-diam sudah masuk Islam bersama Nabi, saudara. Dan orang-orang kafir belum tahu dia masuk Islam. Dia dihormati
Nggak ada orang kafir yang berani nyelonong ke rumah dia. Rumah inilah yang dijadikan oleh Nabi tempat berkumpulnya umat Islam. Tapi mereka, Nabi minta untuk jangan datang rombongan-rombongan. Datang satu-satu, datang sendiri-sendiri, saudara. Masuk, nyelenap, duduk dalam rumah, yaitu Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Inilah akhirnya menjadi madrasah Islam pertama dalam sejarah Islam, saudara. Dan orang-orang kafir belum tahu dia masuk Islam, dia dihormati. Nggak ada orang kafir yang berani menggeledah rumah dia. Nggak ada orang kafir yang berani nyelonong ke rumah dia. Rumah inilah yang dijadikan oleh Nabi tempat berkumpulnya umat Islam. Tapi mereka, Nabi minta untuk jangan datang rombongan-rombongan. Datang satu-satu, datang sendiri-sendiri, saudara. Masuk, nyelenap, duduk dalam rumah, yaitu Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Inilah akhirnya menjadi madrasah Islam pertama dalam sejarah Islam, saudara. Jadi kalau kita mau tanya majelis taklim pertama dalam perjuangan Islam, yaitu Darul Arqam. Madrasah pertama dalam sejarah Islam yaitu Darul Arqam. Nah, di sanalah umat Islam berkumpul. Tapi jangan lupa, gara-gara peristiwa tadi, saudara, semua orang-orang kafir, khususnya para tokoh, meningkatkan kewaspadaan. Meningkatkan istri mereka, anak mereka, budak mereka, jangan sampai ada masuk Islam. Mereka interogasi, dan disitulah mulai terjadi penyiksaan dan penganiayaan kepada umat Islam, saudara. Tapi baru sedikit kejadiannya, saudara, hanya untuk meningkatkan, yaitu peristiwa-peristiwa ini meningkatkan kewaspadaan Nabi dan meningkatkan kewaspadaan para sahabat untuk tidak sembarangan di dalam mereka itu menyampaikan dakwah. Nah, jadi Darul Arqam merupakan sekolah Islam pertama dalam perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan, saudara. Kalau begitu, siapa sih orang-orang yang pertama masuk Islam? Nah, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita, Khadijah binti Khuwailid. Dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Dari kalangan pemuda atau anak-anak, Ali ibn Abi Thalib. Dari kalangan hamba sahaya, Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, jadi inilah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ini as-sabiqun al-awwalun. Saudara, luar biasa pengorbanan mereka. Jadi kita mesti kenal siapa itu Khadijah, siapa itu Abu Bakar, siapa itu Ali, siapa itu Zaid. Ini orang-orang pertama-tama yang masuk Islam, yang mendampingi Nabi, berjuang bersama Nabi dengan segala resikonya. Nah, kemudian, saudara, setelah kita tahu dakwah Nabi tadi, masuklah kita ke tahun keempat Bi'tsah. Jadi peristiwa-peristiwa tadi, rentetan peristiwa tadi, saudara, bukan terjadi secara kebetulan, tapi semua itu dalam tertib ilahi. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semenjak terjadi peristiwa itu di tahun keempat, ini sudah banyak nih firman Allah yang turun, saudara. Di tahun keempat ada satu wahyu lagi turun kepada Nabi, yang tertera dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah menyatakan, faqala ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, kepada kerabat. Inilah ayat pertama yang turun. Nabi diperintah Allah untuk dakwah secara terbuka, tidak lagi sembunyi-sembunyi, saudara. Allah yang perintahkan dakwah terbuka. Mulai dari mana? Kumpulkan dulu keluarga. Nah, kemudian Nabi lakukan, saudara. Nabi buat walimah di rumahnya, undang makan, semua keluarga diundang, paman-pamannya diundang. Ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas, ada bibi-bibinya, ada Sofia. Saudara, ada istri-istri paman-pamannya,
termasuk Fatimah binti Asad, istri daripada Abu Thalib. Ada juga Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab. Nah, ini semua dikumpulkan oleh Nabi, sudah. Tapi di hari pertama suasana tidak memungkinkan. Abu Lahab kelihatannya lagi mengkereng, sudah. Nah, Nabi gak jadi bicara, sudah. Cari waktu yang lebih tepat. Bikin lagi walimah, undang lagi mereka semua. Nabi jalankan apa yang Allah perintahkan, mulai dari keluarga. Saudara, secara terbuka. Nah, kali ini begitu suasana memungkinkan, Nabi sampaikan kalau beliau adalah Bashir wa Nadhir, kalau beliau itu adalah utusan Allah. Beliau sampaikan, saudara, kepada keluarganya. Saat itu Abu Thalib menjawab, "Ya Muhammad, teruskan saja kau punya keyakinan, lanjutkan kau punya perjuangan. Tapi aku belum bisa ikut. Aku masih harus menjaga agama kakek kita, Abdul Muthalib, kakekmu. Karenanya kau teruskan saja apa kau punya keyakinan, berjuang. Aku berjanji, aku berikan komitmen, aku akan membelamu. Aku akan mendukungmu." Itu jawaban Abu Thalib di dalam pertemuan, saudara. Bahkan saat Nabi mengatakan siapa yang akan menjadi pembelaku, yang pertama kali angkat tangan anak kecil Ali bin Abi Thalib. Makanya diledek sama Abu Lahab, "Ya Muhammad, lihat yang belaku anak kecil." Oh, ini Abu Lahab luar biasa, saudara. Ini meledek, meremehkan Nabi. Dan dalam pertemuan itu marah luar biasa Abu Lahab. "Kau ingin mengganti agama nenek moyang kita? Kau ingin mengganti sesembahannya, kau ingin merubah semuanya?" Diancam habis. Bahkan Abu Thalib diancam, "Hati-hati, hei Abu Thalib, hei saudaraku, kalau kau biarkan ini Muhammad menyampaikan apa yang diyakini, ini akan menghancurkan kita semua." Nah, itu yang terjadi dalam keluarga. Tapi dakwah Nabi kepada keluarga membuahkan hasil yang luar biasa. Banyak Bani Hashim dan Bani Muthalib yang masuk ke dalam Islam, termasuk Sofia, bibinya masuk ke dalam Islam. Termasuk sudah Sofia itu ibu kandung daripada Sayyidina Zubair Ibnul Awwam. Itu ibu kandungnya, sudah. Nah, kemudian yang masuk Islam lagi Fatimah binti Asad radhiyallahu taala anha, istri Abu Thalib, ibu kandung dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Jadi Abu Thalib dalam pertemuan lihat istrinya masuk Islam, anaknya masuk Islam, enggak marah. Teruskan aja, ya Muhammad, dengan kau punya perjuangan. Tapi aku belum bisa. Aku kan mesti melindungimu, aku mesti jaga engkau. Abu Thalib saat itu pemimpin kau. Kalau kayak kita sekarang nih, kepala suku, saudara. Jadi kepala sukunya kasih jaminan, kau teruskan aja, biar aku nggak ikut, tapi kau teruskan kau punya perjuangan. Aku yang akan menjagamu. Nah, jadi ini yang terjadi, saudara. Dan singkat cerita, Nabi terus keliling, menemui semua keluarganya, Abbas, Hamzah, semua diajak untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, termasuk Hamzah, saudara, walaupun belum masuk Islam, dia ikut apa yang disampaikan oleh Abu Thalib. Coba-coba ada yang berani hina Nabi, dipukul sama Hamzah, saudara. Luar biasa, dari sebelum masuk Islam, dia bela keponakannya. Siapa yang coba-coba untuk meremehkan? Nah, jadi inilah yang terjadi dakwah di tengah keluarga. Yang paling keras adalah Abu Lahab, saudara. Keras betul pertentangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apakah karena Abu Lahab sebagai keluarga belum masuk Islam, lalu dakwah itu cukup di keluarga saja, nggak perlu keluar karena keluarga belum berhasil? Ternyata putusan Allah tidak begitu, saudara. Walaupun ada anggota keluarga Nabi yang belum masuk Islam, bahkan memusuhi Islam seperti Abu Lahab, di periode berikutnya Allah memerintahkan Nabi untuk dakwah secara terbuka kepada kaumnya, saudara. Di mana dalam surat Al-Hijr ayat 94, wallahu subhanahu wa ta'ala qala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Sudah saatnya, hai Nabi, hai Rasul, kau tampil, sampaikan apa yang kau diperintahkan, dakwahkan, sebarkan, wa a'rid 'anil jahilin. Udah palingkan saja itu wajahmu dari orang-orang yang bodoh. Siapapun yang menghalangimu tidak ada urusan. Fasda' bima tu'mar. Allah yang perintahkan, saudara.
Nah, ini pelajaran buat kita kepada para dai. Kalau berdakwah mulai dari keluarga, baru kepada masyarakat. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua. Kalau dakwah di keluarga sudah bagus, tapi ada anggota keluarga belum ikut, itu jangan menjadi penghalang untuk dakwah di masyarakat. Oh, keluarga saya ada yang belum beres nih, saya nggak enak mau dakwah di masyarakat. Nggak begitu, saudara. Dakwah di masyarakat tetap dilanjutkan. Dulu Nabi Nuh alaihissalam, anak kandungnya tidak ikut, Nabi Nuh tetap dakwah di masyarakat. Dulu Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak ikut, tapi beliau tetap dakwah di tengah masyarakat. Nah, Nabi kita, pamannya Abu Lahab tidak ikut, tapi tetap Allah perintah untuk dakwah di tengah masyarakat, saudara. Artinya, pertama, dakwah di keluarga dulu, baru masyarakat. Yang kedua, andai pun dakwah di tengah keluarga, ada 1-2 keluarga belum mau ikut, jangan jadi penghalang bagi kita untuk dakwah di tengah masyarakat. Pelajaran yang berikutnya ketiga, buat masyarakat. Kalau melihat seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai mengajar dakwah ke sana kemari, tapi ada anggota keluarganya belum beres, jangan dihina itu kiai, saudara. Ada kan kadang-kadang masyarakat di bawah, ustadz cuma benerin orang lain, nah keponakannya mabok melulu. Tuh ustadz sudah dakwah amar ma'ruf lagi bongkar ke sana kemari, nah pamannya setiap malam giting. Nggak boleh, saudara. Kita lihat, walaupun Nabi pamannya Abu Lahab keras permusuhannya terhadap Islam, tetap Allah suruh fasda' bima tu'mar. Untuk Nabi tampil dakwah di tengah masyarakat, tidak ada urusan itu dengan orang-orang bodoh seperti Abu Lahab yang ingin merusak dakwah Nabi, saudara. Sama kita sebagai anggota masyarakat jangan suudzon. Kalau ada ustaz dakwah di tengah kita, atau suudzon, ustaz amannya nggak dibenerin, busananya nggak dibenerin, ponakannya nggak dibenerin, mau benerin masyarakat. Siapa yang tahu apa Anda udah ikut nimbrung dalam keluarganya? Kalau dia nggak dakwah kepada keluarganya, kalau si ustaz memang tidak dakwah kepada keluarga, dia salah, sudah. Tapi kalau dia sudah dakwah kepada anaknya, emang anaknya aja yang bener nggak mau ikut. Nah, kalau dia udah dakwah kepada pamannya, dia udah dakwah kepada keponakannya, memang paman dan keponakannya aja nggak tahu diri, saudara. Bukan salah si ustaz dong. Kira-kira jelas tidak? Abu Lahab tidak mau ikut Nabi, apa itu salah Nabi? Apa Nabi tidak berdakwah kepada Abu Lahab? Nabi berdakwah, sudah. Nah, ini yang perlu kita ketahui, saudara. Makanya Allah perintahkan Nabi dakwah kepada semua masyarakat. Nah, lalu apa yang Nabi lakukan, saudara? Begitu perintah ini turun, bagaimana caranya? Nggak tanggung-tanggung, saudara. Kali ini Nabi nggak satu-satu dikumpulin, nggak pakai undang makan kayak tadi, saudara. Kali ini Nabi naik ke Bukit Sofa. Nah, kalau kita haji ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah. Nabi naik di atas Bukit Sofa. Nabi teriak dari atas Bukit Sofa, dikumpulkan, saudara, masyarakat kota Mekah. Penduduk Mekah, ya masyarakat Quraisy, segera kumpul, ada kabar penting. Itu begitu Nabi teriak bilang ada kabar penting, kumpul semua, saudara. Kumpul semua, rame-rame datang, mau tahu. Begitu sudah kumpul, apa kata Nabi kepada mereka? Nabi mengatakan kepada mereka alaihi salatu wassalam, ya masyarakat Quraisy, orang-orang Quraisy, ara'aitum law akhbartukum anna khairan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqin. Masyarakat Quraisy, bagaimana menurut kamu sekalian, andai kata saat ini aku kasih kabar kepada kalian bahwa di belakang Bukit Sofa ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kamu pada saat ini juga, apa kalian percaya kepada berita ini? Itu mereka langsung menjawab, "Ma'adarabna 'alaika kadban qad." Muhammad, kami tahu siapa engkau. Kami enggak pernah mendapatkan engkau berdusta seumur hidup. Tentu kami percaya kalau kau yang kasih berita. Dipancing dulu Nabi, percaya aja kalau anda kasih berita. Mereka belum percaya. Kalau kau yang bilang di belakang bukit ini ada pasukan berkuda menyerang kita, kami percaya. Baik, kalau begitu aku sampaikan kabar yang lebih penting dari itu. Berita apa ya Muhammad? Mereka disampaikan oleh Nabi, fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun syadid.
Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang membawa peringatan kepada kalian, yang kalau kalian gak taati, kalian akan dapat adab yang pedih. Ini yang Nabi sampaikan. Mereka semua bengong. Nabi katakan, aku ini utusan Allah. Allah utus sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Nabi baru bicara begitu, nggak tahunya di tengah-tengah yang kumpul ada si brengsek Abu Lahab. Ikut aja tuh orang ngumpul. Abu Lahab langsung tulak pinggang, saudara. Apa dia bilang? Tabban laka sa'ira yawm lihada jama'tana. Apa kata Abu Lahab? Tabbat laka, yaitu tabban laka sa'ira yawm. Celaka kamu hai Muhammad sepanjang hari ini. Lihada jama'tana. Apa untuk urusan seperti ini kau mengumpulkan kami? Disuruh bubar tuh orang semua sama Abu Lahab. Udah bubar, jangan dengerin orang. Ngawur ini ngomong bubar, saudara. Yang ngebubarin pamannya sendiri, saudara. Udah nggak mau ikut pakai ngebubarin. Coba lihat, saudara. Dan disitulah akhirnya Allah menurunkan surat Al-Lahab atau disebut juga surat Al-Masad. Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu dan seterusnya, saudara. Jadi di sini Allah yang kasih tahu Nabi, Allah kasih tahu semua itu umat manusia, bukan Nabi yang celaka. Abu Lahab yang celaka. Tabbat yada abi lahab. Celaka kedua tangan daripada Abu Lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki api yang menjilat. Subhanallah. Ini Allah turunkan kepada Nabi Maha Suci Allah satu berita yang luar biasa. Artinya Allah sudah tetapkan bahwa Abu Lahab tidak akan beriman, Abu Lahab tidak akan masuk Islam, Abu Lahab pasti masuk neraka. Padahal Abu Lahabnya masih hidup, saudara. Kenapa saya katakan subhanallah, Maha Suci Allah? Sebab saudara, kalau Abu Lahab berpikir ingin bersiasat membodohi Nabi dan penduduk Mekah, itu kesempatan. Oh Muhammad, kata Tuhannya, aku tidak akan masuk Islam. Besok dia pura-pura masuk Islam. Kan bisa, saudara. Begitu besok dia pura-pura masuk Islam, dia kirim orang bisikin penduduk Mekah. Ternyata Muhammad wahyunya salah. Katanya Abu Lahab pasti masuk neraka, nggak bakal masuk Islam. Buktinya dia masuk Islam. Andai kata Abu Lahab mau bersiasat kan bisa, saudara. Dia pura-pura masuk Islam, orang dia dikirim nyebarin isu di tengah masyarakat. Ternyata wahyu Muhammad salah, Muhammad nabi palsu. Bisa. Inilah bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi betul-betul datang dari Allah. Begitu Allah sudah nyatakan Abu Lahab pasti masuk neraka, berarti Abu Lahab tidak akan pernah masuk Islam, tidak akan beriman kepada Allah. Allah tutup pikiran Abu Lahab sehingga tidak akan terlintas di benak dia untuk membuat siasat macam itu, saudara. Allah, andai kata Muhammad yang membuat Al-Quran, ayat semacam ini gak bakal ada, saudara. Karena ayat ini hanya bisa keluar dari yang Maha Tahu, Alimul Khabir. Dari yang Maha Tahu apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Siapa itu Alimul Khabir? Allah. Nah, kan Allah Maha Tahu, saudara. Allah kunci. Abu Lahab gak bakal bisa berpikir ke arah sana, saudara. Alhamdulillah. Jadi Abu Lahab ini terus menjadi itu rongrongan buat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah baik, saudara. Setelah peristiwa tadi, Nabi secara terbuka berdakwah, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Maka mulai tahun kelima Bi'tsah, saudara, Nabi menghadapi tantangan dakwah yang luar biasa. Tantangan demi tantangan Nabi dapatkan, saudara. Dan itu Allah ceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka
au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa id yamkuru bika, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau ya Muhammad. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa? Liyuthbituka, untuk membungkammu atau memenjarakanmu, au yaqtuluka, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuka, atau untuk mengeluarkanmu dari kota Mekah, mengusirmu. Wa yamkurun, mereka akan selalu berbuat makar kepada engkau. Wa yamkurullah, dan Allah akan membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya yaitu pembalas daripada makar orang, saudara. Jadi kalau dikatakan wayang kurun, mereka berbuat makar, wayang kurun loh, jangan diartikan Allah berbuat makar, jangan. Kalau wayang kurun loh kan wayang kurun, mereka berbuat makar, wayang kurun loh, Allah berbuat makar juga, enggak betul. Jadi pengertiannya wayang kuruna, mereka berbuat makar, wayang kurun loh, Allah membalas makar mereka, saudara. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar, saudara. Alhamdulillah. Berdasarkan ayat ini, saudara, alhamdulillah Allah menginformasikan kepada kita bahwa makar musuh Allah terhadap Nabi dan orang beriman, pertama, pembungkaman. Kedua, pengusiran. Ketiga, pembunuhan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat makar musuh Rasulullah SAW. Pertama, pembungkaman. Maksudnya menghentikan atau mempersempit gerak langkah dakwah Islam dengan segala macam cara. Bisa dipenjara, bisa dikucilkan, bisa diasingkan. Yang penting persempit gerak langkah dakwah. Kalau bisa stop itu gerak langkah dakwah. Ini pembungkaman dakwah, saudara. Bagaimana supaya Nabi dibungkam? Udah, gak usah dakwah. Yang kedua, saudara, yaitu pengusiran. Nah, dalam pengusiran ini, saudara, tujuannya adalah mensterilkan, mengosongkan suatu wilayah dari gerakan dakwah Islam, saudara. Ini makar musuh-musuh Allah. Dari dulu sampai sekarang sama, saudara. Dari dulu sampai sekarang sama. Bagaimana dai dibungkam, dai diusir. Nah, atau kalau itu nggak mempan juga, yang ketiga, pembunuhan. Dibunuh, habisi saja dai-dainya. Supaya apa? Supaya dakwah Islamnya secara total ikut mati, saudara. Ini 3 makar yang dilakukan musuh-musuh Nabi ketika dulu Nabi SAW berdakwah, dan ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam surat Al-Anfal ayat 30, saudara. Sekarang baik. Nah, kalau kita tahu begitu, apa saja sih makar pembungkaman yang dialami oleh Nabi? 1, penghinaan. Kenapa Nabi dihina? Karena dengan penghinaan tersebut ingin menjatuhkan mental Nabi, ingin membuyarkan konsentrasi Nabi, ingin merusak, saudara, yaitu konsen Nabi dalam berdakwah. Dihina, tidak pernah berhenti itu penghinaan. Yang kedua, fitnah. Nabi difitnah. Supaya apa? Supaya masyarakat terpengaruh dengan fitnah tersebut, sehingga nanti masyarakat mengucilkan Nabi, mengasingkan Nabi. Difitnah saja supaya masyarakat tidak mau untuk mendengarkan dakwah Nabi. Yang ketiga, teror pengikutnya. Kalau pengikutnya diteror kan besok takut orang jadi pengikut Nabi, sudah. Kemudian yang keempat, hasud para pembela Nabi. Oh, siapa yang bela Nabi? Abu Thalib. Hasud saja supaya stop pembelaannya. Nah, kemudian yang kelima, saudara, kompromi akidah. Kalau bisa dikompromikan saja akidah. Ini kalau mereka sudah gagal dari nomor 1 sampai nomor 4, saudara. Kemudian yang keenam, kalau gagal juga penawaran materi, sogok saja dai-nya, saudara. Sogok aja, beli. Nah, kemudian kalau itu nggak mempan juga, saudara, masih ada cara lain. Pemboikotan, intimidasi, sang dai-nya, bukan lagi pengikutnya, sang dai-nya diintimidasi, pengasingan, sampai kepada isolir, supaya dakwah itu tidak berkembang. Dan ini
sepuluh-sepuluhnya terjadi terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat saudara satu persatu. Kita mulai dari penghinaan. Silakan baca surat Al-Mutaffifin ayat 31, ayat 29 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Saudara, Allah ceritakan innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang mujrim itu, orang-orang jahat itu, orang-orang yang menjadi musuh Nabi itu, saudara, kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka itu dulu terhadap orang-orang yang beriman mereka tertawa, saudara. Jadi orang-orang kafir ini kalau ketemu Nabi cengengesan, tengah-tengir, ngetawain Nabi, saudara. Enggak sampai di situ, wa idza marru bihim yataghamazun. Dan kalau mereka liwat di depan Nabi, saudara, mereka ngedip-ngedipin mata, darah lirik, ngeledek, saudara. Enggak sampai di situ, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan kalau mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka gembira, senang. Udah ngeledek Nabi, udah ngeledek orang yang beriman, udah tengah-tengir, udah cengengesan. Oh, senang hatinya, gembira. Allah ceritakan dalam Al-Quran apa yang mereka lakukan terhadap Nabi, saudara. Coba lihat lagi, buka surat Al-An'am ayat 10. Saudara, Allah ingatkan kepada Nabi, yaitu walaqad istahza'a bi rusulin min qablik fa haqqa bil ladzina sakharu minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Jadi Allah ceritakan juga kepada Nabi, ini orang model begini nih yang menghina Rasul dari dulu udah ada. Dan nanti mereka akan menerima balasannya dari Allah atas segala ejekan dan cemoohan mereka terhadap Nabi. Buka juga surat Ad-Duha ayat 1 sampai 3. Kenapa ayat ini turun, saudara? Ada satu perempuan ketemu Nabi, apa dia bilang? Hei Muhammad, bagaimana setanmu gak datang hari ini? Dan Nabi kan suka ke Gua Hira, saudara, keluar, dapat apa namanya wahyu, terus Nabi kasih tahu, Nabi ketemu Jibril. Ini perempuan bilang, hei Muhammad, bagaimana setanmu hari ini gak datang? Kenapa? Setanmu pergi meninggalkan kamu. Itu hinanya sampai begitu, saudara. Turun surat ini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini dikatakan apa? Ma wadda'aka rabbuk, Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak membencimu. Jadi yang kau temui itu bukan setan. Yang kau temui itu adalah utusan dari Allah, malaikat Jibril. Jadi Allah yang langsung menjawab. Jadi ini hinaan-hinaan ini diterima oleh Nabi, saudara. Tapi Allah menjamin kepada Nabi lewat surat Hijr ayat 95, di mana Allah menyatakan inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan yaitu menolongmu, membantumu, memenangkanmu ya Muhammad dari para penghina tadi semuanya. Maka itu di sini kita lihat hinaan ini datang bertubi-tubi kepada Nabi. Tujuan menghina apa, saudara? Supaya mental Nabi jatuh. Itulah makanya tadi saya singgung, sebelum Nabi berdakwah, Allah kan maha tahu tantangannya berat. Allah minta kepada Nabi sholat malam, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, dekatkan diri kepada Allah. Ini menjadi seorang Nabi, mentalnya mesti kuat, jiwanya mesti mantap. Allah sudah mantapkan jiwa kita punya Nabi. Hinaan macam ini tidak akan mengendorkan Nabi, saudara. Nah, ini pelajaran buat kita, maaf. Kadang-kadang kita sekarang ini kalau dihina melulu, kira-kira kadang-kadang suka malas gak dakwah, saudara. Oh, dakwah anda dihina. Kadang-kadang mau lagi munkar nih, ada orang lagi mabok, mau kita mau apa namanya cegah aja, jangan tadi maki lagi gua, tadi hina lagi gua. Itu jadi pertimbangan dia, saudara. Nah, jadi di sini satu pelajaran dari Allah kepada Nabi dan untuk kita semua, bahwa dalam dakwah dihina itu biasa, saudara. Enggak apa-apa orang ngomong hina seisi dunia, yang penting jangan Allah menghina kita, titik. Enggak ada urusan dengan iblis-iblis, setan-setan, penjahat-penjahat, durjana-durjana yang mau hina perjuangan kita, biarkan. Apalagi yang namanya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Oh, ini perempuan judesnya manusia. Itu kadang-kadang di siang hari datang ke rumah Nabi nanya, mana Muhammad?
tangan, tulang pinggang. Sampai begitu. Mana Muhammad tuh yang mau ngajak-ngajak agama kita? Mana Muhammad? Kadang-kadang ketemu di jalanan dikaki maki Muhammad. Ini perempuan model begini zaman sekarang ada ya? Di TV sering masuk. Bahwa ada sok berani, sok gagah, saudara. Nah ini dulu istrinya Abu Lahab begitu. Nabi di mana aja? Dikali bubar, dimaki-maki, saudara. Masya Allah. Jadi zaman sekarang perempuan yang begitu ada juga. Ada, saudara. Bukus itu perempuan. Istrinya Abu Lahab, saudara. Jadi kerjaannya menghina aja, saudara. Dihina. Tapi mental Nabi nggak pernah jatuh. Alhamdulillah. Nah kemudian kita lihat yang kedua, fitnah. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 51. Saudara, bagaimana Allah ceritakan kepada kita, faqala ta'ala wa yaquluna innahu lamajnun. Mereka orang-orang kafir berkata, innahu sesungguhnya Muhammad itu lamajnun. Betul-betul orang gila. Nabi dikatain gila. Allah yang cerita dalam Al-Quran. Begitu juga dalam surat Shad ayat 4. Allah menyatakan wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir mengatakan hadza Muhammad ini sahir, tukang sihir, kadzdzab, pendusta. Nah, kemudian bisa juga kita lihat yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 5 di mana Allah menceritakan wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa yatumla alaihi bukratan wa asila. Jadi dikatakan di sini, saudara, orang-orang kafir mengatakan, ini yang Muhammad sampaikan ini bukan firman Tuhan. Ini cuma lembaran-lembaran cerita kosong. Ini cuma dongeng-dongeng yang Muhammad minta ditulisin orang. Apa ditulisin orang pagi siang, dia sampai indah kepada kita. Dia bilang ini firman Tuhan. Jadi Nabi dibilang ngarang-ngarang. Orang zaman sekarang yang bilang Quran karangan Nabi ada nggak? Ada. Di Indonesia ada yang bilang Al-Quran itu hasil kong kali kong Nabi dan para sahabat. Coba lihat, saudara. Nah ini fitnah luar biasa. Jadi fitnah lain juga begitu. Sampai-sampai dalam surat Al-Mutaffifin ayat 32 Allah juga menceritakan wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Itu orang-orang kafir kalau ketemu orang beriman, kalau ketemu Nabi, apa mereka bilang? Ini Muhammad dan sahabatnya semua dallun, sesat. Jadi ini dia, orang sesat teriak sesat, saudara. Maling teriak dia yang sesat, dibilang Nabi yang sesat, saudara. Ini terjadi fitnah sedemikian rupa sampai dalam surat Fussilat ayat 26. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, Allah bercerita kepada kita semua, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi apa kata mereka? Allah bercerita, orang-orang kafir mengatakan, jangan kamu dengeri ini Quran. Udah berpaling saja, singkirkan itu Al-Quran supaya kamu sekalian menang. Kalau kamu dengerin Quran nanti kamu kesihir semuanya. Nah ini, saudara, bentuk-bentuk fitnah. Mereka fitnah Quran itu cuma lembaran dongeng. Quran itu isinya hanya mantra-mantra untuk menyihir orang, saudara. Ini sudah terjadi di zaman Nabi. Bagaimana mereka memfitnah dakwah. Nah, kemudian mari kita lihat lagi bagaimana teror para pengikut Nabi. Diteror, saudara. Itu semua terjadi dari mulai tahun ke-5 Bid'ah, saudara. Nah di antaranya kita lihat kana Mus'ab ibn Umair syaban jamilan ghaniyan adzabahu ahlu faharaba minhum rihimayatihi. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu dulu seorang pemuda yang tampan, gagah, kaya, keren, saudara, luar biasa. Begitu masuk Islam disiksa oleh keluarganya. Sampai Mus'ab ibn Umair terus berusaha dan berhasil melarikan diri dari keluarga untuk menyelamatkan agamanya. Kemudian kita lihat lagi yaitu Udzibah Ammar wa ta'ana ummaha Abu Jahal bihirbatin min kubuliha wa mata aidan abuhu fil adab. Mari kita lihat bagaimana Sayyidina Ammar ibn Yasir disiksa karena masuk Islam. Bahkan ibunya ta'ana ummaha Abu Jahlin, dibunuh oleh Abu Jahal bihirbatin dengan sebuah tombak fi kubuliha yang ditusuk di kemaluan si ibu, sudah ditusuk oleh Abu Jahal dari kemaluan tembus di pinggang ibu daripada Ammar ibn Yasir.
Dan dia merupakan saudara, yaitu umat Islam yang mati syahid pertama dalam membela agama. Namanya Sumayyah. Nah, kemudian wamata Aidun Abu, ayahnya juga bernama Yasir, disiksa dan dibunuh oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, saudara. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Utiba Bilal, bagaimana Sayyidina Bilal juga diazab, saudara, oleh orang-orang kafir. Biwat is-sakhratil azimah, dengan diletakkan batu karang yang besar di atas dadanya, ala sadri. Batu karang yang besar yang beratnya tonan ditaruh di dadanya, saudara. Kita bisa bayangkan bagaimana nyeseknya, bagaimana sakitnya. Tapi Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. Kemudian mari kita lihat lagi Utiba Khabbab ibn al-Arab. Bagaimana Khabbab ibn al-Arab, saudara, bi'an yuqwa ras, kepalanya diteriska dengan besi panas yang digunakan di tempat las, saudara. Kalau ada tukang las itu ada besi panasnya itu yang dulu dekopak begitu tuh, saudara. Besi lagi membara, diteriska kepalanya sampai dia pingsan, luar biasa sakitnya. Nah, kemudian saudara, selain itu tadi Mus'ab sudah kita ceritakan, rabatu Abu Fuqaiha bihablin min rijlih wa kana yujarru 'alal ard. Bagaimana Abu Fuqaiha diikat kakinya dengan tali, kemudian diseret-seret di atas tanah, sudah sekujur tubuhnya penuh luka. Nah, inilah pengikut-pengikut Nabi yang diteror. Tujuannya apa, saudara? Supaya orang nggak mau jadi pengikut Nabi. Lalu kenapa dia tidak langsung saja siksa nabinya? Ketika itu Nabi dilindungi oleh Abu Thalib sebagai kepala dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, saudara. Jadi karena Abu Thalib memberikan jaminan keamanan, tidak ada satupun orang kafir ketika itu yang berani melakukan gangguan secara fisik kepada Nabi, saudara. Mereka baru batas penghinaan, caci maki Nabi, dihina, saudara, difitnah. Tapi mukul secara fisik kepada Nabi, mereka nggak berani. Kenapa? Karena seluruh Bani Hashim dan Bani Muttalib, baik yang mukmin maupun yang kafir, semua memberikan komitmen membela Nabi, saudara. Nah, karena itu, karena Nabi tidak bisa mereka sentuh yang lain, mereka siksa yang lain. Nah, kemudian mari kita lihat lagi, saudara. Jadi tujuannya kenapa sih pengikut ini siksa begitu? Ya supaya orang nggak berani jadi ikut pengikut Nabi. Udah jangan ikut ngaji sama Muhammad. Udah jangan ikuti ajaran Muhammad. Nanti kita dibunuh, nanti kita disiksa, nanti kita dihancurkan. Nah, ini merupakan makar pembungkaman, saudara. Tujuannya membungkam dakwah Nabi. Nggak cukup sampai di situ, karena Nabi nggak bisa disentuh, dilindungi, dibela oleh Abu Thalib, maka mereka juga melakukan penghasutan terhadap Abu Thalib. Mereka berupaya menemui Abu Thalib supaya Abu Thalib udahlah jangan lindungi Muhammad. Sampai-sampai mari kita lihat beberapa peristiwa. Pertama, muhawalah takfir Abu Thalib. Mereka berusaha untuk mempengaruhi Abu Thalib. Qalat kuffar Quraisy li Abu Thalib. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Abu Thalib, inna ibna akhi qad sabba alihatana wa abadinana wa sabbaha ahlamana wa dhallala aba'ana fa imma an takfi anhu an takfi anna wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu. Hei Abu Thalib, keponakanmu itu Muhammad, kata orang-orang kafir Quraisy, dia sudah mencaci maki Tuhan kami, dia sudah menghina agama kami, dia sudah membodohkan daripada pemimpin-pemimpin agamawan kami, dan dia sudah menyesatkan kakek moyang kami. Sekarang kau pilih Abu Thalib, kau suruh Muhammad berhenti dari tingkah lakunya ini, atau lepaskan antara Muhammad dengan kami, kau nggak usah ikut campur. Tapi Abu Thalib menjawab dengan arif dan bijak. Abu Thalib memberikan pemahaman, tidak, Muhammad tidak menghina kalian, Muhammad tidak menghina Tuhan kalian, Muhammad hanya memperkenalkan Tuhannya. Muhammad memperkenalkan Tuhannya yang Maha Esa, Maha Pemberi, yang Tuhannya itu bukan patung, memperkenalkan. Terus diajak bicara baik-baik sama Abu Thalib. Abu Thalib tetap tidak bergeming, tidak mau melepaskan jaminannya, saudara. Kemudian di kesempatan lain, mereka berusaha untuk menawarkan kepada Abu Thalib solusi. Nah, ketika itu, saudara, sawamat kuffar Quraisy Abu Thalib bi an yu'tuhu
saat itu datang ini orang-orang kafir, ya Abu Thalib, kami tahu kau cinta kepada Muhammad. Muhammad itu kan tampan, gagah, rajin. Sekarang beginilah, kami ganti Muhammad dengan Imarah. Kami ada anak muda nih, tampan, rajin, pintar. Ini anak muda kami kasih kamu. Buat kamu Abu Thalib, sebagai pengganti Muhammad. Muhammad dia kasih kita. Apa dijawab oleh Abu Thalib? Tu'tuni ibnakum aqtuhu lakum wa utikum ibni taqtuluna. Kata Abu Thalib, enak aja. Kau berikan kepadaku anak kalian untuk aku pelihara, aku kasih makan. Aku berikan anakku kepadamu untuk kalian bunuh. Kurang aja. Ditolak. Jadi ada satu anak muda namanya saudara Imarah Ibnul Walid Ibnul Mughir, mau dikasih ke Abu Thalib. Dulu anak cerdas, pintar, terkenal di kota Mekah. Yang penting Muhammad serahin saudara. Nah, jadi hal-hal begini dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Abu Thalib. Dan karena sudah tidak mempan berulang kali, akhirnya saudara mereka sampaikan ke Abu Thalib, inna lanasbira ala ibni akhi imma an tafihi anna wa imma an nunaziruhu wa iya hatta yahlika ahadul fariqain. Dia katakan, hai Abu Thalib, kami sudah tidak sabar lagi. Kami sudah tidak punya kesabaran terhadap keponakanmu. Kau stop dia daripada gerakannya, atau kami akan bersatu untuk menghabisi Muhammad dan menghabisimu. Kita bertempur, biar nanti kelihatan siapa yang akan menang dan siapa yang akan hancur dari kedua kelompok ini. Ini mulai ada ancaman serius. Di sini Abu Thalib agak goyang, sudah. Bukan goyang takut kepada diri beliau. Beliau terlalu sayang kepada Nabi, sudah. Beliau khawatir Nabi Muhammad ini diganggu, sudah. Beliau panggil Nabi, beliau sampaikan, ya Muhammad, wahai keponakanku, kelihatannya mereka sudah marah besar terhadap kau punya gerakan. Karena itu coba pertimbangkan lagi. Jangan kau berbuat yang kau tidak mampu menanggungnya, kata Abu Thalib. Sebab ini berat kalau mereka semua bersatu membunuh Nabi, saudara. Ini akan perang habis-habisan. Terlalu berat, kau tidak mampu menanggungnya ya Muhammad. Nah, di sini Nabi menjawab kepada Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, wahai pamanku, jangankan seberat itu beban dakwah ini. La wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Andai kata mereka letakkan beban matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, beban yang berat, araan atu kahadar amal, agar aku menghentikan urusan dakwah ini, wallahi makar. Tapi Allah, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini hatta yudhirahullah, sampai Allah memberikan kemenangan, atau ahliku fihi, atau aku binasa di dalamnya. Itu jawaban Nabi, sudah. Tapi Nabi di sini meneteskan air mata. Kemudian Nabi pergi meninggalkan Abu Thalib. Abu Thalib segera memanggil Nabi, mengejarnya. Sebentar ya Muhammad, sebentar. Kau jangan salah paham. Bukan aku mundur dari pembelaanmu. Aku sayang kepada engkau. Tapi kalau memang kau sudah mantap untuk menghadapi risiko seperti itu, aku tetap membela. Allah. Subhanallah. Jadi kita bisa lihat, saudara, tetap Abu Thalib membela Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi ketika itu, ini supaya kita tahu, saudara, nah apa yang dijawab oleh Nabi kepada Abu Thalib. Nah, jadi dari sini, saudara, akhirnya nggak sampai di situ. Tadi kan kita tahu pengikut-pengikut Nabi yang lemah dianiaya, dibunuh. Dan Nabi diancam, kalau terus berdakwah mereka akan terus disiksa dan dibunuh. Nabi sempat menghentikan sejenak dakwahnya, saudara. Bukan Nabi takut kepada keselamatan dirinya, tapi Nabi sayang, cinta kepada pengikutnya. Bagaimana cara dakwah ini jalan, pengikut selamat? Nabi cari solusi dan ketemu solusinya. Dan Nabi umumkan pelan-pelan kepada seluruh pengikutnya di bawah, supaya yang lemah-lemah pergi meninggalkan Mekah menuju Habasyah. Habasyah sekarang Ethiopia. Karena ada berita di sana ada pemimpinnya bernama Najasyi, itu memimpin dengan adil, saudara.
Dan Nabi yakin mereka tidak akan diganggu imannya kalau mereka hijrah ke sana. Nah, akhirnya lemah-lemah ini rame-rame hijrah, dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib, saudara daripada Ali ibn Abi Thalib, dan ikut di dalamnya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka berangkat. Nah, apa orang-orang kafir biarkan? Tidak. Saudara, orang kafir kirim utusan ngadep Najasyi, dipengaruhi Najasyi. Jangan diterima mereka. Mereka ini di kota Mekah sudah memecah belah persatuan kami. Nanti mereka mecah belah persatuan kau punya bangsa di sini. Terus dipengaruhi supaya apa? Dihasut supaya Najasyi mengembalikan para muhajirin tersebut ke kota Mekah, saudara. Jadi ini cara membungkam daripada dakwah Nabi, saudara. Jadi bagaimana caranya para pembela Nabi atau pembela umat Islam? Hasut saja supaya jangan mau membela Abu Thalib, hasutin aja. Najasyi, hasutin saja. Tapi mereka gagal. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, ternyata umat Islam makin banyak. Ini orang-orang kafir begitu lihat umat Islam makin hari makin banyak, saudara. Udah gitu Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah yang dianggap sebagai jagoannya kota Mekah ikut masuk Islam, saudara. Oh, mereka makin panas hati mereka, makin kewalahan, makin kalang kabut. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kompromi. Mereka memperlunak. Yang tadinya keras, main siksa, mereka rapat. Sekarang jangan siksa dulu. Kita mesti berubah cara. Ini makin disiksa, makin banyak pengikutnya. Nah, ini makin dihantam kok makin besar ini. Nah, kalau gitu kita jangan lembut, dirubah. Allah cerita dalam surat Al-Qalam ayat 9. Waddu law tudhinu fayudhanun. Mereka itu berharap, ya Muhammad, engkau itu bersikap santun dan mereka juga akan menyantunimu. Ini ayat menceritakan Allah kasih tahu kepada Nabi, hati-hati dengan kesantunan mereka. Waspada, mereka mencoba santun, lembut. Tujuannya sama, tetap bagaimana? Dibungkam akidah Islam, saudara. Nah, akhirnya suatu ketika dengan santun mereka datang ke Nabi. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, ubud alihatana yauman wa na'budu ilaha yauman. Hei Muhammad, gimana nih kita damai saja? Engkau sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhan kamu sehari. Pluralisme, saudara. Jadi sehari kau sembah Tuhan kami, besok kami sembah Tuhanmu, lusa sembah lagi Tuhan kami, hari berikut sembah lagi Tuhan kamu. Kan damai. Luar biasa, saudara. Yang mereka tawarkan ini, saudara, ini pencampur adukan akidah. Ditolak oleh Nabi mentah-mentah. Nah, jujur, zaman sekarang suka mencampur adukan akidah ada tidak? Jumat ke masjid, Minggu ke gereja, Idul Fitri kita lebaran, Natal kita rayakan juga. Jujur, ada yang model begitu? Berarti sama-sama kafir Quraisy. Jadi mereka ketinggalan, terlambat. Mereka baru sekarang begitu. Kafir Quraisy dari dulu, saudara. Udah melakukan itu, saudara. Nah, akhirnya Allah yang jawab melalui surat Al-Kafirun, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Allah langsung yang jawab, bukan Nabi lagi, saudara. Katakan ya Muhammad kepada mereka, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Subhanallah. Jadi Allah mengajarkan nabinya tegas, saudara, orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tidak. Dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang kami sembah. Dan aku juga tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Sekali lagi diulangi, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Ini sikap tegas yang diajarkan oleh Nabi dalam akidah. Haram kita mencampur adukan akidah, saudara. Nah, kemudian gak sampai di situ. Bahkan, saudara, sawamat Quraisy Nabi bil akhdi wal ata fiddin. Bahkan orang-orang kafir Quraisy menawarkan
Untuk apa? Untuk kompromi. Ada take and give, bahasa Arabnya al-akhdi wal ata. Jadi ditawarkan kepada Nabi seperti tawaran-tawaran tadi, saudara. Nah, tapi apa jawab Nabi? Baik, kalau kalian mau damai denganku, kalau kalian mau hidup berdampingan secara damai, kalimatul wahidah, cuma satu kata saja syaratnya. Apa syaratnya? Nabi mengatakan, kalau kalian berikan ini syarat, maka kalian akan menjadi raja, menguasai seluruh bangsa Arab, bahkan seluruh bangsa Ajam akan mengikuti gerak langkah kalian. Mereka tanya, Mahia, apa itu satu katanya ya Muhammad? Taquluna la ilaha illallah. Cukup kalian katakan la ilaha illallah. Kalian tinggalkan kemusyrikan, tinggalkan berhala-berhala yang kalian sembah. Selesai. Hanya itu kata damainya. Enggak ada mencampur adukan akidah, saudara. Alhamdulillah. Berarti kompromi akidah orang-orang kafir berhasil tidak? Nah, tujuannya kompromi akidah apa? Ingin membungkam dakwah Islam, ingin menghancurkan kemurnian ajaran Islam, saudara. Nggak sampai di situ, begitu gagal, mereka melakukan penawaran materi. Mereka kirim Utbah bin Rabi'ah. Siapa itu Utbah bin Rabi'ah? Ini disebut orang bijaknya bangsa Quraisy, saudara. Umurnya ketika itu sudah 80 tahun lebih. Orang yang paling disegani di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Diutus oleh mereka untuk bertemu dengan Nabi. Dan orang inilah yang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya bena akhi, wahai keponakanku Muhammad, kata Utbah bin Rabi'ah, in kunta innama turidu bima jita bihi min hadal amr malan. Andai kata kamu dengan apa yang kamu lakukan sekarang ini menginginkan harta, jama'na laka min amwalina, kami kumpulkan dari harta kami, hatta takuna aktarana malan, sehingga kamu menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Wa in kunta turidu bihi sarafat, tapi kalau kamu dengan apa yang kamu lakukan ini menginginkan kemuliaan, kehormatan, ja'alnaka sayyidan alaina, kami akan jadikan kamu pemimpin kami, orang yang dihormati di tengah-tengah kami, hatta naqta'a amran duna, dan kami tidak akan mengambil keputusan apapun tanpa bertanya kepadamu. Wa in kunta turidu bihi mulkan, tapi kalau kau menginginkan kerajaan, jadi raja, dengan apa yang kau lakukan ini, malaknaka alaina, kami akan jadikan kau sebagai raja kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan tarahu la tastati'u radda an nafsik, tapi kalau kamu bersikap seperti ini karena ada sesuatu dalam dirimu. Nah, ini kata-kata sindiran. Apa ada penyakit yang Nabi derita, Nabi gak bisa sembuhkan, saudara. Umpamanya, talab dalam ketik, kami akan berjuang untuk cari ahli-ahli pengobatan yang unggul. Wa badalna fihi amwalana, dan kami keluarkan semua harta benda kami, hatta nubri'uka minhu, sampai kami berhasil menyembuhkanmu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, kalau kamu menginginkan wanita, kami pilihkan wanita tercantik di tengah-tengah kami berikan kepadamu. Syarat satu, kau tinggalkan ini dakwah. Selesai. Akhirnya, saudara, setelah dia selesai, apa kata Nabi? Aparat ya Abul Walid? Sudah selesai. Kau punya pembicaraan, Abul Walid? Abul Walid mengatakan, sudah. Setelah itu, fasma minni, maka itu dengarkanlah kepadaku. Di situ Nabi membacakan surat Fussilat ayat 1 sampai 13, saudara. Yang salah satu isinya ada peringatan Allah akan kirim azab kepada satu kaum yang menolak utusan Allah, sebagaimana Allah pernah mengadab bangsa Ad dan Tsamud. Begitu mendengar ayat ini, saudara, pada Isa Utbah, kaget si Utbah, merinding, saudara. Nah, kemudian begitu merinding, wa ada ila qaumi, kemudian dia kembali kepada kaumnya. Wa qala, apa dia katakan kepada orang-orang kafir Quraisy? Wallahi, demi Tuhan, ma huwa bisyair, yang aku dengar dari Muhammad itu bukan syair, wala bisahir, dan bukan juga yaitu sihir, wala bil kahana, dan bukan juga perdukunan. Ini bukan mantra. Ya masyarakat Quraisy, hei orang-orang Quraisy, atiuni, taati aku, dengarkan baik-baik. Wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi, udah biarkan aja Muhammad dengan urusannya, enggak usah kita ganggu. Diamin aja, fa'tazilu, udah tinggalin aja, diamin aja apa yang Muhammad kau lakukan. Wallahi, demi Tuhan,
La yakunanna liqaulika alladzi sami'tu minhu naba'un 'adzim. Demi Tuhan, dari apa yang sudah aku dengar, apa yang diucapkan Muhammad tadi, ini akan ada satu peristiwa besar. Fa in tusibhul Arab faqad kafaitumuhu bi ghairikum. Andai kata orang-orang Arab ngamuk dengan dakwahnya Muhammad dibunuh, engkau istirahat tanpa kau harus menumpahkan darah. Biar aja orang lain yang habisi Muhammad, jangan engkau. Itu kalau Muhammad itu salah. Nah kemudian wa in yadhar 'alal Arab, dan kalau ternyata Muhammad itu menang di atas orang Arab, fa mulkuhu mulkukum, maka kekuasaan Muhammad menjadi kekuasaan kalian semua. Makanya jangan diganggu, diamin aja, kita lihat aja. Nah ini pesan daripada Utbah ibn Rabi'ah. Tapi orang-orang kafir Quraisy tetap tidak mau. Tawaran ini ditolak, mereka semakin marah, saudara. Nah, akhirnya setelah mereka marah, tidak ada jalan lagi, saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka buat petisi pemboikotan. Mereka buat sahifah karena mereka membunuh Nabi, saudara. Jadi suatu ketika Nabi mau dibunuh, mereka udah capek, udah. Wah ini Muhammad udah nggak bisa diatasi, kita bunuh saja. Berita itu didengar oleh Abu Thalib. Begitu Abu Thalib dengar Nabi mau dibunuh, Abu Thalib kumpulkan semua pemuda Bani Hasyim dan Bani Muttalib, saudara. Semua dikumpulkan, semua bawa pedang, semua datang, yaitu ke kampung Abu Thalib, dan Nabi dibawa oleh Abu Thalib, diamankan di kampung di Si'ab Abu Thalib, saudara. Dan mereka juga orang-orang Arab udah kumpul mau bunuh Nabi. Nah begitu mereka lihat Bani Hasyim, Bani Muttalib semuanya juga bawa pedang jaga Nabi bersama Abu Thalib, akhirnya mereka marah. Ternyata Abu Thalib selalu ikut campur. Kalau kita tidak bisa bunuh Muhammad karena Abu Thalib masih ada, baik kalau gitu kita boikot saja mereka semua. Diboikot, sudah. Jadi Abu Thalib, jadi yang diboikot bukan hanya Nabi dan para sahabat, orang-orang kafir yang ikut bela Nabi diboikot juga. Karena Bani Hasyim dan Bani Muttalib ketika itu sebagian masih ada yang kafir, sudah. Mereka semua ikut bela Nabi. Kenapa? Karena kan Abu Thalib kepala suku mereka. Suku mereka, Abu Thalib bilang perang, ya perang. Abu Thalib bilang jaga, ya jaga. Sam'an wa ta'ah. Akhirnya dijaga. Bani Hasyim, Bani Muttalib semua jaga Nabi. Akhirnya mereka diboikot. Pemboikotan tadi, petisi tadi ditulis dalam kulit, di atas kulit binatang, digulung, ditaruh di dalam Ka'bah. Kemudian Allah kirim rayap, saudara, dimakan habis. Itu yang namanya petisi tadi. Tapi orang-orang Arab ini nggak tahu, orang-orang kafir ini, saudara. Nabi kasih tahu sahabatnya, karena sahabatnya di situ juga, masya Allah udah banyak yang menderita, ada yang sakit, ada yang meninggal dunia karena kelaparan, saudara. Akhirnya Nabi memberikan kabar gembira, sebentar lagi boikot ini selesai. Petisi mereka tidak diridhoi Allah, sudah dimakan oleh rayap. Dari mana Nabi tahu? Padahal disimpan di dalam Ka'bah, saudara. Kalau bukan dari Allah. Nah kemudian berita tersebut disampaikan ke orang-orang kafir, termasuk Sayyidina Hamzah yang menyampaikan. Sayyidina Hamzah mengatakan, Rabbul Ka'bah tidak ridho, Tuhannya Ka'bah nggak ridho dengan kalian punya petisi. Kalian punya petisi udah dimakan rayap. Orang-orang kafir ini bilang, hei Hamzah, kau jangan sembarangan, kau lihat aja sendiri, keponakanku tidak pernah berdusta, kau lihat. Kata begitu, sudah, kau lihat. Akhirnya kata Hamzah, kita buktikan Muhammad itu pendusta atau bukan. Kalau ternyata petisi kalian tidak dimakan rayap, berarti Muhammad pendusta. Tapi kalau terbukti dimakan rayap, kamu mesti stop, nggak boleh boikot kami lagi. Beberapa tokoh-tokoh daripada pemimpin Quraisy setuju, termasuk Al-Mut'im ibn Adi, dan akhirnya dibuka pintu Ka'bah, dilihat, ternyata sudah dimakan rayap. Dalam riwayat Ibn Hisham, semua dimakan rayap kecuali tulisan Allah. Itu yang tidak dimakan rayap. Tapi dalam riwayat Ibn Ishaq, semua dimakan tanpa terkecuali, termasuk tulisan Allah. Ini jangan kaget. Sebetulnya maksudnya satu, maksudnya sama. Dalam riwayat Ibn Hisham, semua dimakan rayap kecuali nama Allah. Maksudnya nama Allah nggak boleh disandingkan dengan isi perjanjian yang zalim, saudara. Nah, dalam riwayat Ibn Ishaq, semua dimakan, termasuk nama Allah, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya itu perjanjian campur aduk, nama Allah dicampur dengan kezaliman. Diisi semua dengan rayap putusan Allah. Nah, tapi terserah yang manapun ini riwayat yang kita terima, tujuan dua-duanya sama. Nama Allah Maha Mulia, Maha Suci, Maha Agung, tidak boleh disandingkan dengan kezaliman, saudara. Alhamdulillah. Nah, setelah itu
Akhirnya pemboikotan dihentikan. Nah, akhirnya beberapa bulan kemudian Abu Thalib jatuh sakit dan Abu Thalib meninggal dunia. 3 hari setelah Abu Thalib meninggal, menurut satu riwayat, menurut riwayat lain setelah 1 bulan 5 hari Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal juga, saudara. Begitu dua tulang punggung Nabi ini meninggal dunia, mulailah orang-orang kafir Quraisy berani menyentuh Nabi, berani meludahi muka Nabi, berani menyiram pasir di atas kepala Nabi, berani untuk melakukan berbagai macam gangguan fisik, sampai Nabi mengatakan, "Ma balagat minni Quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Thalib." Yaitu tidak pernah orang-orang Quraisy itu melakukan sesuatu yang aku benci, maksudnya meremehkan Nabi, menyentuh Nabi, kecuali setelah kematian Abu Thalib. Baru mereka berani melakukan itu, saudara. Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, saudara, itu mengambil bajunya kain panjang, dililit di leher Nabi, saudara. Nabi diseret-seret sampai tercekik, lidahnya keluar, mata sudah melotot, saudara, diseret di depan Ka'bah. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat dari kejauhan, lari. Begitu lari, didorong itu Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, saudara. Dan akhirnya segera Abu Bakar Siddiq melepaskan lilitan tersebut, saudara, yang gak pernah terjadi waktu Abu Thalib hidup, saudara. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi Abu Jahal mengumumkan kepada orang-orang Quraisy, "Hei, anak-anak muda Quraisy, itu di kampung sana kemarin ada onta tuh, habis dipotong. Itu ada isi perutnya, ada kotorannya. Siapa di antara kalian yang berani ambil itu kotoran, lempari ke kepala Muhammad." Anak-anak muda ini ambil itu kotoran, Nabi sedang sujud depan Ka'bah, dilempari isi perut onta, sudah. Yang dipotong kemarin, disembelih. Ketika itu putri Nabi Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha melihat, marah luar biasa. Beliau maju, beliau lawan itu orang-orang kafir, saudara. Dengan ucapannya, dengan perkataannya, dengan tudingannya, saudara. Dan beliau bersihkan kotoran itu dari kepala Nabi, saudara. Di situ Nabi mengangkat doa, "Allahumma alaika bi fulan bin fulan, bi fulan bin fulan." Saudara. Nah, di situ diceritakan oleh seorang sahabat, Nabi mendoakan, "Ya Allah, nih orang-orang yang ikut nih menghina Nabi semacam itu, Nabi doain, ya Allah, balaskan kepada mereka." Apa kata perawi, saudara, salah seorang sahabat? "Wallahi, semua yang melakukan hal itu kepada Nabi, di kemudian hari aku lihat mereka semua jadi bangke di medan Badar, saudara. Mereka semua jadi bangke, terbunuh di medan Badar, dimasukkan dalam kuburan massal." Dan ketika itu Nabi mengulangi, "Hei fulan bin fulan, kau sudah dapatkan akibat apa yang kau perbuat?" Dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak sampai di situ aja, saudara. Banyak lagi kejadian-kejadian lain yang Nabi diintimidasi. Intinya, akhirnya Nabi diusir dari kota Mekah, saudara. Diusir. Nabi keluar dari kota Mekah bersama anak angkatnya, Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu. Keluar. Kemana nak? Jadi Nabi, saudara, betul-betul diasingkan sampai akhirnya Nabi diusir. Nabi berangkat ke Taif. Jadi dari peristiwa itu Nabi diasingkan. Artinya diasingkan, Nabi itu mulai diawasi, nggak boleh ketemu orang, nggak boleh dakwah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, berbagai macam ancaman, saudara. Abu Thalib udah nggak ada. Mereka leluasa sewenang-wenang memperlakukan Nabi, saudara. Akhirnya Nabi hijrah ke Taif. Nah, kemudian sampai di Taif Nabi diusir. Begitu diusir, Nabi mau kemana? Nabi mau balik lagi ke Mekah, saudara. Akhirnya begitu Nabi mau balik ke Mekah, ditanya oleh Zaid, saudara, di mana Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kita balik ke Mekah? Sedangkan orang Mekah udah ngusir kita." Nabi menjawab, "Ya Zaid, Allah akan berikan jalan keluar." Nah, akhirnya Nabi mendapatkan suaka politik. Kalau zaman sekarang disebut suaka politik, dalam bahasa Arab disebut al-lujub siyasi. Ketika itu disebut al-jiwa. Ternyata kafir Quraisy dari dulu sudah mengenal suaka politik. Boleh musuh tinggal di lingkungan mereka kalau ada yang memberikan jaminan suaka. Nah, Nabi diberikan jaminan oleh Al-Mut'im ibn Adi, boleh masuk tapi diawasi. Abu Jahal datang ke Al-Mut'im ibn Adi, "Engkau ini memberi jaminan kepada Muhammad, kau sebagai penjamin atau sebagai pengikut?" Nah, kalau dia jadi pengikut, dimusuhi, saudara. Mut'im ibn Adi bal dikatakan, "Aku ini hanya memberikan suaka politik. Aku hanya memberikan perlindungan. Aku tidak ikut ajaran Muhammad."
Di situ Nabi bisa masuk lagi ke kota Mekah, tapi diisolir. Nabi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, saudara. Ini yang dialami Nabi. Untuk apa semuanya? Pembungkaman. Berarti 9-10 juga kita sudah masuk makar berikutnya, yaitu makar pengusiran. Jadi Nabi diusir dari Mekah, masuk lagi ke Mekah, diusir ke Mekah, lari ke Taif, diusir dari Taif, balik lagi ke Mekah, saudara. Itu yang terjadi dalam diri hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi di sini perlu kita tahu betapa Nabi dibungkam sedemikian rupa dan diusir pada saat beliau melakukan dakwah. Nah, yang terakhir adalah makar pembunuhan. Ternyata walaupun Nabi diisolir di kota Mekah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, diam-diam Nabi curi-curi waktu buat dakwah, saudara. Khususnya pada saat musim haji. Musim haji semua bangsa Arab kumpul di Mina, di Arafah, Musdalifah. Disitulah Nabi menggunakan kesempatan duduk, menyambut mereka, menyampaikan dakwah, saudara. Nah, lagi-lagi saudara, waktu Nabi menyampaikan dakwah, Abu Lahab lagi nih sebrengsek. Dilihat Nabi lagi menyampaikan dakwah begitu, saudara, Abu Lahab nggak mau jauh-jauh dari Nabi. Setiap ada yang datang, Nabi ngomong, nih Islam begini, Allah begini. Saudara-saudara, jangan denger, ini orang gila yang lagi nasihat. Aku nih paman dia ponakanku. Nggak ada bangsa yang dengerin. Udah jangan dengerin, bubar aja, bubar. Sampai begitu, saudara. Tapi subhanallah, Nabi nggak peduli, tetap dakwah. Hasilnya beliau mendapatkan rombongan masyarakat dari Madinah yang akhirnya masuk ke dalam Islam. Bahkan di tahun berikutnya orang-orang Madinah ini datang minta Nabi hijrah aja ke sana. Kenapa? Karena di Madinah banyak yang rindu menunggu kedatangan Nabi. Karena di tahun pertama begitu mereka masuk Islam, mereka bilang apa? Ya Rasulullah, ini berita tentang kamu udah ramai di Madinah, di Yathrib. Sekarang kami datang baru segini nih, nggak banyak, cuma sekian belas orang. Kirim kau punya sahabat untuk dakwah di sana. Nabi kirim Mus'ab bin Umair, saudara, untuk dakwah di Madinah. Mus'ab dakwah. Tahun berikutnya 70 orang lebih yang datang masuk Islam, saudara. Dan mereka minta supaya Nabi pindah ke Madinah. Dari situlah Nabi mengumumkan kepada para sahabatnya, sembunyi-sembunyi, diam-diam, siapa punya kesempatan, siapa yang bisa, manakala majikan-majikannya lengah dari penjagaan pengawasan, lari, hijrah, berangkat ke Madinah. Satu persatu mereka berangkat, saudara. Akhirnya umat Islam hanya tinggal segelintir orang di kota Mekah. Ini yang membuat orang-orang kafir panik, ketakutan. Akhirnya mereka, saudara, melakukan pertemuan di Darun Nadwa. Mereka rapat, ini bahaya. Pengikut Muhammad semua sudah lari ke Madinah, dapat perlindungan. Kalau sampai Muhammad ini besok lari ke Madinah, ini bahaya. Nanti Muhammad punya kekuatan, suatu ketika dia akan balas dendam dengan apa yang kita lakukan selama ini. Mereka ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang ngusulin, udah biarin aja Muhammad pergi, usir aja. Dia mau di Madinah nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu kita di sini. Dan tadi juga bilang jangan, itu bahaya. Ada yang bilang udah penjara aja. Nah, tapi saudara, ada satu orang tua, kakek-kakek ikut rapat. Di kemudian hari diketahui Nabi yang kasih tahu. Itu kakek-kakek datang, saudara. Ternyata iblis yang berwujud manusia. Pakaiannya seperti orang-orang Najd. Najd itu ada di Saudi Arabia, di luar Hijaz, saudara. Jadi jenggotnya panjang, kemudian pakai putroh, saudara. Dia datang sebagai seorang arif dan bijak, perantau. Jadi begitu ada yang bilang, udah usir aja Muhammad. Dia bilang, jangan. Itu pendapat nggak bagus kalau diusir. Tapi kalau diusir Muhammad membangun kekuatan. Terus satu lagi yang lain bilang, udah Bu, di penjara aja. Dia bilang, jangan. Kalau di penjara, nanti sahabat Muhammad yang kuat di luar datang, dia bebasin Muhammad, balas dendam kepada kalian. Saudara, Abu Jahal bilang, udah kalau gitu aku sarankan dibunuh. Apa kata iblis? Ini baru pendapat. Ini baru pendapat, bunuh. Kapan lagi kesempatannya? Bunuh, habisi. Tapi bagaimana cara bunuhnya? Nanti Bani Hasyim, Bani Muthalib akan menuntut. Gampang, kumpulkan semua suku, kumpulkan semua pemuda dari berbagai macam suku, semua harus ikut andil dalam pembunuhan.
Sehingga Bani Hasyim, Bani Muthalib nggak bisa nuntut kita. Iblis ikut rapat, saudara. Jangan-jangan kalau ada putusan-putusan jelek kepada umat Islam dalam rapat kabinet di semua negeri, iblis ikut juga. Akhirnya putusan diambil, Nabi dikepung untuk dibunuh. Singkat cerita, Allah menyelamatkan Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi lolos dari pembunuhan. Apa sampai di situ upaya pembunuhan mereka? Tidak. Setelah Nabi hijrah, tetap mereka kejar membunuh Nabi sampai terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, aneka ragam perang. Tujuannya dia mau habisi Nabi, tapi saudara, mereka tidak pernah berhasil menghabisi Nabi. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebagai penutup dari pelajaran kita, jadi kenapa Rasulullah hijrah? Apa karena takut? Apa karena tidak sabar? Apa karena ingin tahta, harta, dan wanita? Tentu jawabnya, Nabi hijrah bukan karena takut. Kalau karena takut, mestinya dari hari pertama Nabi sudah hijrah, saudara. Kalau karena takut, mestinya Nabi hijrah duluan sebelum sahabat. Ternyata sahabat dulu yang disuruh hijrah, saudara. Kayak pemimpin sekarang kalau takut, biasanya disuruh berkelahi, suruh bunuh-bunuhan anak buah dulu. Begitu kalah, lari pakai helikopter, saudara. Kalau Nabi enggak, sahabatnya dulu, pengikutnya dulu, rakyatnya dulu, selamatkan diri. Nabi belakangan. Itu menunjukkan Nabi bukan penakut, saudara. Yang kedua, tentu bukan juga karena tidak sabar. Kalau tidak sabar, dengan tadi kita lihat begitu hebat tantangannya, Nabi udah berhenti dakwah di tengah jalan, saudara. Justru Nabi tidak berhenti di tengah jalan, menunjukkan Nabi sangat sabar. Nah, apa karena tahta, harta, dan wanita? Tidak, Nabi udah ditawarkan. Kalau Nabi mau harta dikasih, mau perempuan dikasih, mau kedudukan dikasih, Nabi tolak, saudara. Nah, lalu kenapa Nabi hijrah? Nabi hijrah bukan karena takut, bukan karena tidak sabar, bukan karena tahta dan wanita, akan tetapi Nabi hijrah, saudara, untuk menyelamatkan dakwah. Dakwah ini harus sampai kepada generasi berikutnya. Itulah saya ingin sampaikan di sini. Dengan berkah hijrahnya Nabi, Islam sampai ke Indonesia. Dengan berkah hijrahnya Nabi, Islam sampai ke Petamburan, saudara. Dengan berkah hijrahnya Nabi, kita yang hidup jauh dari zaman Nabi, jauh dari tempat kelahiran Nabi, mendapatkan nikmatul iman wal Islam. Itulah berkah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yaitu akan lebih mengenal Nabinya, lebih cinta kepada Nabi, dan siap untuk taat patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan pada hari ini, saudara. Luar biasa. Ini hari kita sudah duduk di sini 2 jam untuk mendengarkan bersama-sama, mengkaji bersama tentang apa dan bagaimana hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup dari saya, kita sudah lihat dakwah Nabi penuh tantangan. Berarti siapapun ingin berdakwah di zaman sekarang, siapapun, baik pribadi maupun lewat organisasi, apapun organisasinya, apakah itu NU, apakah itu Muhammadiyah, apakah itu Al-Irsyad, apakah itu Matlabul Anwar, apakah itu HMI, apakah itu PKS, apakah itu, saudara, kelompok-kelompok majelis taklim, siapapun yang ingin berdakwah di jalan Allah harus siap untuk menghadapi tantangannya, harus siap untuk difitnah, dihina, dibungkam, dipenjara, diusir, dibunuh sekalipun. Walaupun kita tentu tidak berharap untuk dipenjara, kita tentu tidak berharap untuk difitnah, tapi kita wajib untuk menyiapkan diri kita, mental kita, kesabaran kita, ketegaran kita untuk menghadapi segala tantangan. Dan contoh Nabi, bagaimana cara beliau menghadapi segala tantangannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kita. Nggak usah khawatir, Allah tidak akan meninggalkan para da'i, Allah tidak akan meninggalkan orang yang berjuang di jalan Allah. Tidak, saudara. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu memenangkan Allah, pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Memenangkan Allah berarti memenangkan agamanya, memenangkan syariatnya, memenangkan hukumnya, menegakkan aturannya. Pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Makanya berjuang harus ikhlas. Jangan takut.
mau dipenjara puluhan kali, mau diculik, mau dibunuh, tidak ada urusan. Mau satu negeri caci maki kita, mau dituduh apapun, mau dibilang teroris, radikalis, ekstremis, pemberontak, pengacau, masa bodoh, anggap aja mereka saudara. Kalau mereka laki-laki, anggap Abu Lahab. Kalau mereka perempuan, anggap istri Abu Lahab. Jadi dia nih si brengsek sama si judes. Udah kita senyum aja, jalan terus perjuangan. Insya